Gelombang serangan udara Israel juga hantam kota Tyre dan Srifa di Lebanon. Rudal Israel terekam kamera menggempur kota Tyre, Lebanon. Serangan terjadi tak lama setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 pekan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdalih Lebanon tak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran sehingga Zionis terus melancarkan serangan. Gelombang serangan Israel ke Lebanon ini membuat gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran terancam batal. Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus tarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketiga negara ini masih terlibat saling serang. Lebanon pun tetap menjadi target serangan Israel. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Setelah serangan mematikan ke Lebanon, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tekankan tidak ada gencatan senjata di Lebanon. Namun Israel siap negosiasi dengan Lebanon untuk pelucutan senjata Hizbullah. הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי. Sementara itu Lebanon menuntut untuk diikutsertakan dalam perjanjian gencatan senjata. Lebanon juga tegaskan tidak menerima pihak manapun untuk bernegosiasi atas nama mereka. حدث الرئيس عون فقال لقد تعبنا من عبارات الاستنكار وكلنا كنا نتطلع إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها دولة الرئيس وأنا مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات والضغط في اتجاه أن يكون لبنان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار كي ننطلق في المفاوضات. وتابع
النقطة الأساسية الثانية هي أننا كدولة لها كيانها ووجودها، والدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد سوانا. أضاف فخامة الرئيس: فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتاليا لا نريد أن يفاوض أي أحد عنا. Turki angkat bicara terkait gencatan senjata yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran. Turki menyambut baik gencatan senjata tersebut, namun memperingatkan serangan keji Israel ke Lebanon bisa merusak kesepakatan. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengkritik keras Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia mengklaim Israel tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat Iran dan menilai Netanyahu gagal secara politik. מכר לציבור בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הביטחון הלאומי שלנו, וברגע Amerika Serikat mengamini Israel menolak memasukkan Lebanon dalam poin gencatan senjata dengan Iran. Namun Pakistan dan Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata. خلقوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون يا جماعه الخير انا قدام رفيعي. Israel membombardir Lebanon Rabu 8 April ke 100 titik yang diklaim Israel sebagai lokasi Hizbullah. Ledakan dahsyat menghancurkan gedung-gedung komersial dan permukiman di Beirut. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan Israel 1 jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dengan Iran. Padahal Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan Iran bisa menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Sementara kantor berita Iran Fars juga melaporkan Teheran menangguhkan Selat Hormuz dibuka setelah serangan Israel ke Lebanon. Analis Timur Tengah dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizarro Gozari Idrus, mengungkapkan Israel membombardir Lebanon dengan dalih tak diikutsertakan dalam gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Israel juga akan melakukan upaya agar gencatan senjata batal. Saya sangat naif ya, dia mengatakan tidak tahu 10 proposal usulan dari Iran karena itu sudah disampaikan oleh Trump sebetulnya. Dia mau kemudian menerima konsep proposal dari Iran untuk kemudian dibahas di dalam pembahasan gencatan senjata. Jadi menurut saya Trump itu pura-pura tidak tahu saja bahwa ini sebenarnya ada proposal dari Iran. Bukankah ini kemudian ini sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Amerika Serikat dan dia kemudian mengamini usulan dari Iran itu untuk kemudian nanti dibahas
dibahas ya. Jadi mereka sebenarnya tahu. Tapi kenapa kemudian terjadi perubahan sikap oleh Donald Trump? Karena ini tekanan domestik di dalam negeri. Ingat Mbak Safa, di dalam negeri ini mukanya Donald Trump itu betul-betul banyak dikritik ya, kredibilitasnya itu betul-betul jatuh, dan juga Partai Republik itu juga mengalami tekanan karena proposal yang disepakati oleh Donald Trump ini betul-betul bentuk kekalahan bagi Amerika Serikat ya. Makanya kemudian ada pernyataan di dalam internal Amerika Serikat yang mengatakan ini bencana bagi Amerika Serikat. Bahkan jika kemudian proposal ini disetujui oleh Amerika Serikat, ini kekalahan pertama terbesar bagi Amerika Serikat sejak mereka mendeklarasikan diri sebagai negara superpower. Ini yang kemudian akhirnya berupaya direvisi oleh Donald Trump, berupaya direvisi oleh Amerika Serikat. Bahkan juru bicara Gedung Putih mengatakan mereka sudah membuang 10 proposal Iran ke dalam tong sampah gitu ya. Baik. Dan ini juga membuktikan bahwa sebenarnya Amerika Serikat itu benar-benar tidak ingin ada damai dengan Iran. Mereka tetap punya hasrat untuk melakukan serangan kepada Iran sampai mencapai kemenangan. Baik Pak Pizarro, lantas mengapa Israel hingga kini terus menggempur Lebanon? Iya, karena begini Mbak Safa, Netanyahu itu tidak dilibatkan dalam kesepakatan gencatan senjata ini. Ini kan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan Netanyahu itu baru dikasih tahu beberapa saat setelah adanya gencatan senjata. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Netanyahu. Kan Netanyahu itu ngomong begini nih nanti kepada Iran dan kepada dunia internasional. Loh, kami tidak dilibatkan, kami tidak diikut sertakan dalam gencatan senjata ini. Kenapa kami kemudian harus mengikuti? Karena kalau kita lihat Mbak Safa, dalam teks poin dari 10 dari Iran itu ialah di mana serangan agresi kepada negara-negara di kawasan yang itu proksinya Iran itu dihentikan. Masalahnya kan yang menyerang Hizbullah itu bukan Amerika Serikat, tapi Israel. Nah, Netanyahu memanfaatkan celah ini di mana nama Israel tidak disebut di dalam teks, di mana nama Netanyahu tidak disebut dalam teks, untuk dia membenarkan melakukan serangan kembali kepada wilayah Lebanon. Dan jangan lupa, Israel itu punya doktrin namanya Clean Break Doctrine. Itu dibentuk oleh Netanyahu tahun 96. Apa itu isinya? Ialah kalau Israel mau eksis, kalau Israel mau kemudian membangun visi negara Israel Raya, itu tidak bisa dicapai dengan cara diplomasi, gencatan senjata, dan negosiasi. Memang harus perang. Nah, sejak saat itu makanya Israel itu berhasrat untuk kemudian melakukan serangan ke berbagai negara, ke Lebanon, ke Irak, ke Palestina, ke Suriah, ke lembaga-lembaga lainnya, agar kemudian negara-negara tersebut, kawasan tersebut, itu tunduk kepada Netanyahu, karena Netanyahu itu punya visi membangun negara Israel Raya. Doktrin ini dibentuk sejak tahun 96 dan tidak pernah direvisi oleh Israel, karena bagi Israel jalan mereka bisa memenangkan pertarungan di Timur Tengah hanya melalui jalan perang, tidak pernah diplomasi. Dan kita mengetahui di Palestina saja ada kesepakatan gencatan senjata yang itu disebut nama Israel melakukan gencatan senjata dengan Hamas, itu pun dilanggar berkali-kali sama Israel. 2000 kali pelanggaran gencatan senjata, dan ada 800 warga Gaza itu yang gugur akibat pelanggaran gencatan senjata itu. Itu nama Israel aja disebut dalam kesepakatan, apalagi ini tidak disebut dalam kesepakatan Amerika dengan Iran. Itu kemudian yang menjadi dasar Netanyahu untuk kemudian melakukan serangan. Dan ingat, Netanyahu itu yang paling dirugikan adanya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Karena Netanyahu ingin tetap Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran. Israel itu tidak bisa berhadapan dengan Iran sendiri. Dia tidak bisa melawan Iran tanpa dibantu oleh Amerika Serikat. Maka ketika Amerika Serikat melakukan gencatan senjata, ini sangat merugikan dan sangat tidak menguntungkan bagi Netanyahu. Dan Netanyahu akan berupaya untuk melakukan sabotase yang begitu kuat agar kemudian gencatan senjata ini runtuh. Dan akhirnya kan Trump itu terpancing. Trump akhirnya mengakui bahwa Lebanon tidak masuk dalam skema gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Loh, gimana nggak masuk? Itu udah ada kok dalam proposal Iran, dan itu sudah diamini oleh Donald Trump untuk masuk kepada negosiasi gencatan senjata di Pakistan. Baik. Kemudian untuk diplomasi atau langkah selanjutnya, poin-poin apa saja yang perlu ditekankan agar tidak rancu dan seluruh pihak ini benar-benar dapat mematuhi kesepakatan gencatan senjata? Iya, ini memang ada perbedaan tafsir Mbak Safa antara Washington dengan Teheran, antara Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat punya tafsir bahwa sebenarnya Iran itu harus mencopot fasilitas nuklirnya dan menyerahkan cadangan uraniumnya. Trump mengatakan versi yang dikeluarkan oleh Iran itu berbeda dengan apa yang sudah disepakati oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu mengatakan seharusnya cadangan uranium itu diserahkan kepada Amerika Serikat. Tetapi versinya Teheran itu beda lagi tuh. Teheran mengatakan, loh ini kedaulatan kami, fasilitas nuklir itu hak kami, itu tidak boleh diganggu-gugat oleh Amerika Serikat gitu. Dan ini memang yang diinginkan Amerika Serikat untuk membongkar fasilitas nuklirnya gitu. Makanya kemudian pertemuan besok di Islamabad ini harus kemudian memastikan
memastikan adanya tafsir yang tunggal agar tidak multitafsir antara Amerika Serikat dengan Iran. Memang problematikanya Mbak Safa, Amerika Serikat ini kekeh agar kemudian Selat Hormuz itu bisa dikontrol juga oleh Amerika Serikat dan juga bisa dikuasai juga oleh Amerika Serikat. Ini susah diterima oleh Iran gitu, karena Selat Hormuz itu menjadi bargaining Iran kepada dunia internasional. Jangan lupa Mbak Safa, bagi Amerika Serikat penguasaan Selat Hormuz itu oleh Iran itu lebih berbahaya ketimbang rudal. Karena dampak penguasaan Selat Hormuz dari Iran itu bisa kemudian melakukan tekanan kepada negara Eropa, tekanan kepada negara Teluk, tekanan pada dunia internasional untuk menghentikan laju agresi yang dilakukan oleh Donald Trump. Makanya besok ini menjadi titik krusial pertemuan antara Amerika Serikat dengan Iran. Memang kalau dalam diplomasi itu tidak bisa masing-masing pihak itu menuntut skala tinggi kayak gitu. Itu harus ada kemudian kesepakatan win-win solution. Ya kira-kira Amerika Serikat harus menurunkan egonya, Iran harus menurunkan egonya, yang kemudian yang paling pertama krusial harus disepakati adalah berhentinya Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran. Saya memaklumi Mbak Safa, kenapa kemudian Iran mengatakan kami tetap melakukan serangan kepada Amerika Serikat, karena terbukti setelah gencatan senjata diberlakukan, itu Teheran masih diserang oleh Amerika Serikat, yang ini kemudian membuat Iran tidak ada pilihan kecuali untuk membalas serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Makanya yang paling penting ialah redakan dulu ketegangan, tidak ada lagi agresi, agar kemudian mereka bisa dengan kepala dingin menyusun agenda gencatan senjata. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.